Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sheni Ayu Azari dengan NIM 170141234 dari kelas 6A PGSD. Nah, video ini merupakan tugas akhir UAS pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ibu Maulina Hendrik. Video ini berisi tentang hasil wawancara saya terhadap guru yang belum lama ini yang saya lakukan. Nah, video ini juga berisi wawancara tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang guru lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Apakah mengalami kendala atau tidak? Nah, di sini saya mewawancarai salah satu guru di SD 3 Puding Besar yang bernama Ibu Mega SPD. Jenjang kelas yang diajarnya yaitu kelas 3. Nah, berikut ini video hasil wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sheni Ayu Azari, NIM 170141234 dari kelas 6A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya ingin mewawancarai salah satu guru, yaitu ibu guru yang bernama Mega. Status pekerjaannya honorer, status pendidikan SD Negeri 3 Puding Besar. Nah, jenjang kelas yang diajar yaitu kelas 3. Nah, baiklah, selanjutnya saya ingin langsung mewawancarai beliau. Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Sheni Ayu Azari. Saya dari mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, di sini saya ingin mewawancarai mengenai pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Nah, berkenaan dengan adanya instruksi atau surat edaran bahwasanya pembelajaran yang harusnya tatap muka di sekolah sekarang harus beralih ke pembelajaran di rumah. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu untuk mengenai pembelajaran yang telah Ibu lakukan selama pandemi ini. Nah, langsung saja ya Bu. Beberapa lama pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan selama pandemi ini? Proses pembelajaran yang dilakukan selama pandemi ini lebih dari 3 bulan. RPP yang Ibu gunakan itu RPP seperti apa Bu? RPP yang Ibu gunakan yaitu adalah RPP baru menyesuaikan pembelajaran selama di rumah. Jenis pembelajaran apakah yang Ibu gunakan dalam mengajar selama pandemi COVID-19 ini? Kalau untuk jenis pembelajarannya, Ibu menggunakan pembelajaran secara online atau pembelajaran daring. Nah, jika pembelajaran online, aplikasi apa yang Ibu gunakan saat mengajar Bu? Nah, kalau untuk aplikasi ini, Ibu cuma menggunakan aplikasi melalui WhatsApp. Nah, berapa persentase siswa yang mengikuti pembelajaran itu? Kalau untuk persentase dari jumlah siswa Ibu 30 orang, itu 50%-nya pun tidak menyampai. Soalnya kebanyakan dari orang tua di sekolah Ibu ataupun di daerah desa di sini banyak yang tidak menggunakan HP Android gitu. Nah, metode apakah yang digunakan dalam mengajar selama COVID-19 ini? Nah, kalau untuk metode selama pembelajaran rumah ini Ibu menggunakan metode penugasan. Selain itu nggak ada Bu? Kalau selain itu misalkan ada orang tua yang ke rumah menanyakan kendala anaknya, baru nanti saya jelasin. Bisa, tapi itu pakai waktu. Nah, selanjutnya kendala apa sajakah yang Ibu hadapi saat mengajar dari rumah? Kendala kalau untuk proses pengajaran penyampaian Ibu itu adalah yang pertama itu sarana dan prasarana, di mana dari 30 orang siswa Ibu itu dia orang tuanya itu tidak mempunyai HP Android tadi. Lalu yang kemudian ada siswa yang acuh tidak acuh atau no problem lah. Kalau untuk masalah penugasan tugas ataupun malahan jarang untuk dikumpulkan. Dan juga ada kadang orang tuanya yang bertanggung jawab tetapi anaknya acuh tak acuh. Nah, sekarang ada juga orang tuanya acuh tak acuh
sudah Ibu kasih WA, tetapi anaknya tetap tidak mengumpulkan tugas, kurang responnya. Nah, selanjutnya, bagaimanakah bentuk apersepsi yang digunakan selama pembelajaran daring Ibu? Kalau untuk persepsinya, di sini Ibu menggunakan itu Ibu meminta siswa kalau melakukan proses ini Ibu suruh meminta siswa untuk membaca proses pembelajaran yang telah mereka baca sebelumnya supaya bisa mereka kaitkan ke pembelajaran yang akan mereka pelajari hari itu juga. Apa siswa memahami materi pembelajaran yang Ibu sampaikan? Kalau untuk memahami, ada sebagian siswa yang memahami, ada sebagian siswa yang tidak memahami. Nah, di sini siswa itu kurang memahami, yaitu adalah pembelajaran yang lebih kepada matematika. Kalau matematika ini kan kita perlu penjelasan yang lebih detail, lebih supaya mereka itu paham. Nah, ada juga kendala kalau yang di bahasa Indonesia, di SPDP, PKN itu mungkinan itu tidak terlalu signifikan. Yang lebih signifikan ini adalah yang matematikanya. Karena lebih ke menghitung ya, Bu? Iya. Berdasarkan hal tersebut, kemampuan apakah yang dominan sulit dikuasai siswa? Nah, kalau untuk kemampuan siswa, kebanyakan siswa Ibu ini yang pertama, kenapa? Mereka di sini itu adalah kebanyakan kesulitan dalam membaca. Karena di sini kan Ibu baru ngajar di kelas 3. Kebanyakan siswa Ibu yang belum bisa membaca. Itu yang pertama, mengakibatkan mereka pun sulit untuk menguasai pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Dan berhitung pun mereka kurang mampu. Penjumlahan pun mereka kurang mampu. Apalagi perkalian. Makanya di sini kalau untuk selama proses pembelajaran pembelajaran di rumah ini, pembelajarannya itu Ibu lebih fokuskan kepada orang tuanya dulu, kurang Ibu awasi gitu. Jadi membaca dan menulisnya, untuk berhitung. Nah, dari hal tersebut Bu, berapa siswakah yang mengalami kesulitan seperti itu, Bu? Kalau untuk kesulitannya, sebelum proses pembelajaran di rumah ini, itu adalah banyak siswa Ibu yang mengalami kesulitan. Itu yang pertama. Apalagi di sini Ibu kurang kontrol, kan karena proses pembelajarannya sudah tidak tatap muka lagi, pembelajarannya secara online. Nah, jadi kebanyakan siswa Ibu lebih, yaitu adalah yang menyampaikan KKN dan proses pembelajaran itu adalah kurang lebih 10 orang. Selebihnya itu masih di bawah pantauan Ibu, masih dipantau Ibu. Dari berapa orang itu, Bu? 30? Berarti sekitar 20 orang. Nah, pertanyaan terakhir, Bu. Bentuk pemecahan masalah apa sajakah yang Ibu gunakan untuk mengatasi kendala tersebut? Nah, kalau untuk sekarang kendala yang Ibu hadapi tadi karena Ibu mengatasinya seperti ini. Karena di sini kan proses pembelajaran melalui online kan. Nah, jadi Ibu minta tolong kepada setiap orang tuanya untuk mengawasi kendala. Seperti anaknya kalau yang nggak bisa baca, Ibu minta orang tuanya untuk setiap hari mengawasi atau mengirimkan video anaknya untuk membaca. Nah, jika anaknya kurang bisa berhitung ataupun perkalian, lama ataupun yang lainnya, perhitungan sesuai dengan pembelajaran Ibu minta itu juga di videoin. Nah, itu dipantau oleh orang tua. Tetapi jika orang tuanya pun nggak ada juga orang tua langsung ke rumah Ibu meminta tolong. Nah, Ibu akan kasih waktu menjelaskan sedikit mengenai materi yang tidak dia mengerti. Baik, Bu, di sini saya dapat menyimpulkan dari jawaban-jawaban Ibu tadi bahwasanya Ibu sedikit mengalami kendala, yaitu kendala dalam mengawasi siswa-siswa Ibu. Nah, terima kasih Bu atas jawaban Ibu dan terima kasih telah meluangkan waktu Ibu untuk saya wawancarai. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu ya Bu, agar nanti kita bisa bertatap muka langsung dengan para siswa-siswa kita.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Baiklah, sekian hasil wawancara saya kepada Ibu Mega. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah hasil dari wawancara saya tersebut, saya bisa menetapkan identifikasi, analisis, rumusan, dan hipotesis yang saya dapatkan dari masalah atau kendala yang Ibu Mega alami. Di sini ada tahap perencanaan, ada 4 yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu rendahnya kemampuan siswa kelas 3 SD yang hampir 80% belum bisa membaca dengan lancar. Nah, yang kedua itu analisis masalah. Siswa kelas 3 SD seharusnya telah mampu membaca dengan lancar, namun hasilnya siswa masih terbata-bata dalam membaca. Rumusan masalah, bagaimanakah peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 3 SD dengan teknik meniru? Nah, hipotesis tindakannya, jika kegiatan pembelajaran membaca dilakukan dengan cara meniru, kemampuan membacanya akan lancar dan meningkat. Itu tahap perencanaan yang sudah saya buat dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Nah, di sini seharusnya peran orang tua itu sangat membantu dan penting sekali untuk anak-anaknya yang sedang belajar di rumah saja. Harusnya orang tua lebih memperhatikan dan mampu membimbing anaknya untuk belajar. Seperti halnya banyak siswa kelas 3 ini mengalami kesulitan membaca dan masih terbata-bata. Nah, di sini peran orang tua harusnya bisa mengajarkan dan membimbing anak-anaknya bagaimana cara membaca agar nanti siswa kelas 3 ini mengalami peningkatan membaca. Tapi bahkan dari beberapa banyak orang tua siswa tersebut, tapi tidak semuanya, banyak orang tua tersebut acuh tak acuh terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh anaknya, terkhusus pada perdesaan yang mayoritas orang tua lebih banyak mementingkan pekerjaannya seperti di kebun, di ladang, ataupun di lainnya. Mereka kurang memperhatikan proses pembelajaran atau yang dilakukan siswa tersebut di rumah. Nah, di sini harusnya orang tua itu mampu membimbing anaknya, walaupun tidak semata-mata hanya untuk melihat hasilnya saja. Nah, dari pembelajaran selama COVID ini, banyak materi yang tidak tersampaikan kepada siswa, ujar dari guru yang saya wawancarai. Sulitnya siswa memahami pembelajaran yang diberikan, apalagi diberi tugas. Nah, tugas biasanya bisa dikumpulkan melalui secara langsung ke rumah guru ataupun dikirimkan melewati via WA. Jadwal pelaksanaan PTK yang akan saya lakukan terhadap guru tersebut pada bulan Agustus mungkin, kalau tidak ada halangan. Nah, selanjutnya silabus dan RPP itu. Nah, silabus dan RPP-nya sesuai dengan pembelajaran COVID-19 ini. Tidak mengambil RPP yang lama, tetapi RPP yang digunakan oleh ibu ini menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, silabus itu tidak berubah, hanya saja RPP saja yang sedikit mengalami perubahan karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk meniru RPP yang telah dilakukan sebelumnya, yang harusnya tatap muka, tetapi ini dilakukan dengan secara online ataupun daring. Mungkin hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.